Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kerupuk Sanjay masih menjadi buah tangan favorit bagi pemudik yang berlibur lebaran di Bukit Tinggi. Nagari Sirukam kembangkan diri menjadi daerah penghasil kopi. Bagi warga Muaropaneh di Kabupaten Solo, sekitar 85 km dari Padang, pertunjukan atraksi Lukah Gilo merupakan salah satu tontonan yang paling ditunggu. Pasalnya, warga yang berminat bisa merasakan sensasi kekuatan magis dari sebuah lukah. Dalam permainan Lukah Gilo ini, lukah atau bumbu adalah alat yang digunakan untuk memerangkap ikan atau belut di sawah dan di sungai, didandani bak manusia. Bagian atas lukah atau bagian yang runcing dibuatkan baju dan diberi bulatan kecil di bagian atasnya. Dengan dandanan seperti itu, lukah dipersepsikan sebagai manusia. Permainan ini erat kaitannya dengan unsur magis. Sebelum dimulai, sang pawang membacakan doa dan mantra untuk mengajak makhluk halus terlibat dalam permainan tersebut. Hai ini 190 dan dia dibunuh ledang dan dia letak kayu dan dia baca berdarah kamu ramai kemari. Hai ini jangan pegaras jangan kemalu jangan kasar makanan penuh darah. Dalam setiap permainan melibatkan 2 orang yang akan memegang lukah di bagian sisi kiri dan kanan. Jika sang pawang berhasil mengajak makhluk halus, maka lukah akan terasa berat dan bergerak dengan sendirinya. 2 orang yang memegang lukah itu harus mengikuti gerakan lukah. Jika lukah terlepas, maka makhluk halus yang ada di lukah tersebut juga ikut lepas. Namun, jika pemain bisa memegang lukah dan mengikuti arahannya, maka lukah akan menggila dan bergerak tidak beraturan. Semakin lama memegang lukah, maka semakin menggila lukah itu bergerak. Karena gerakan yang tak beraturan itulah, maka permainan ini dinamakan Lukah Gilo atau lukah gila. Pertunjukan yang syarat dengan dunia mistis ini sangat dinantikan oleh warga Muaropaneh. Anak-anak muda yang antusias menonton pertunjukan tersebut ingin merasakan sensasi kekuatan magis. Maklum, bagi generasi milenial, keberadaan makhluk halus merupakan sesuatu yang sangat absurd. Kayak ditarik gitu ya? Iya, kayak ditarik gitu. Terus gimana? Terus rasa kena strong. Kata gimana? Kena strong. Nggak strong ya? Oh gitu. Berarti nggak sanggup kekuatannya? Enggak. Jadi pada saat pertama memainkannya itu dengan 2 orang kita cuma menggoyang pelan. Setelah mulai ada terasa berat, goyangannya bukan kita yang goyang lagi, kita cuma nahan aja. Jadi setelah ditahan, dia bergoyang sendiri atau memainkan sendiri, kita mengikuti iramanya sampai tenaga kita habis atau nanti ada orang yang membantu. Berarti memang ada mistisnya di dalamnya. Ada mistisnya di dalamnya. Jadi ada perlawanan untuk kita. Ada perlawanan untuk kita memainkan si lukah ini. Atraksi yang digelar usai Lebaran ini merupakan tontonan wajib bagi warga Muaropaneh. Namun sayang, warga tak mematuhi protokol kesehatan. Alfi melaporkan dari Kabupaten Solo. Berpotensi sebagai daerah penghasil kopi,
Pemerintahan Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solo, bekerja sama dengan salah satu organisasi kemasyarakatan mengembangkan salah satu wilayahnya sebagai desa kopi. Letak geografis yang berada di ketinggian membuat daerah Sirukam di Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solo sangat cocok untuk pengembangan budidaya kopi. Bahkan untuk menunjang kegiatan ini, pemerintah Nagari bekerja sama dengan sebuah organisasi kemasyarakatan menjadikan salah satu lokasi di daerah ini sebagai sebuah desa kopi. Berbagai jenis tanaman kopi mulai dibudidayakan. Namun yang menjadi unggulannya adalah kopi jenis Robusta dan jenis Arabica, karena tanaman kopi jenis ini lebih cocok dengan kondisi daerah. Abdul Rahman, selaku pegiat tanaman kopi di daerah ini, mengatakan bahwa hasil buah kopi yang berasal dari daerah ini sangat disukai oleh para penikmat kopi, karena mempunyai keunggulan tersendiri dari segi cita rasanya. Menurut Abdul Rahman, saat ini dari keseluruhan wilayah desa kopi ini, 50% diantaranya sudah mulai ditanam dengan tanaman kopi dan beberapa diantaranya sudah mulai berproduksi. Kita pengembangan kopi Arabica di Nagari Sirukam karena memang cocok dengan ketinggian dan peruntukan untuk kopi Arabica sendiri. Dan sebagian orang sudah mereview, mereka mengatakan kopi di Nagari Sirukam itu punya karakter sendiri. Beda kayaknya dengan kopi di Alan Panjang, Kerinci, kemudian di Solok Selatan gitu. Alhamdulillah di Nagari Sirukam itu punya ciri khas Arabikanya sendiri gitu. Sementara itu, pengembangan desa kopi ini juga didukung penuh oleh pemerintahan Nagari Sirukam dengan harapan akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari hasil kopi tersebut. Itu kami sudah bisa memproduksi kopi kami sendiri, yang produknya ini sudah mulai dikenal di berbagai kalangan masyarakat. Ini memakai label itu kopi Solo Sirukam, itu ada 2 jenis, ada yang Arabica dan juga kami memproduksi yang Robusta. Hingga saat ini, produksi kopi dari daerah Sirukam sudah mulai dikenal secara luas oleh berbagai kalangan masyarakat. Bahkan, kopi yang diberi label Solo Sirukam ini pun sudah mulai dipasarkan ke beberapa daerah lainnya di Sumatera Barat. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba rasa kopi ini? Silakan datang ke Sirukam. Karnadi melaporkan dari Solo. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.